Hello guys, welcome back to our channel Fasya Albogori, muda menginspirasi. Kali ini kita akan membahas mengenai wawancara POSKM. Sudah banyak yang merequest, Kak, tolong dong dibahas mengenai jalur ini dan bahkan wawancaranya. Oke, di sini saya akan bantu mengenai apa aja sih yang dilakukan ketika wawancara POSKM. Apakah sama dengan wawancara jalur umum? Apakah ada perbedaannya? Oke, kali ini kita akan bahas tuntas mengenai wawancara POSKM. Sebelumnya, terima kasih bagi kalian yang sudah mampir di channel YouTube ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, and share. Apalagi yang belum subscribe channel YouTube ini, sebagai wujud kalian dukungan saya agar saya terus mengembangkan channel YouTube ini dan bisa terus menginspirasi kayak gitu. Oke, di sini saya akan berbagi cerita dulu ya. Sudah beberapa hari ke belakang tuh ada yang mengirimkan pesan lewat DM mungkin ya, yang menanyakan tentang, Kak, kok saya tuh gagal ya di jalur umum dan jalur POSKM juga saya gagal, Kak. Gimana sih, Kak? Terus saya tuh kan sudah melengkapi berkas-berkasnya. Apa sih Kak yang membuat saya gagal? Tolong dong Kak informasinya. Nah, itu tuh kan seolah-olah saya tuh tahu ya akan aspek mereka tuh tidak diterima gitu ya. Jadi bagi kalian nih yang ingin menanyakan hal tersebut, saya tegaskan, saya itu bukan panitia. Namun di sini saya tugasnya memberikan informasi kepada kalian semua mengenai PMB Pulau Bangtan atau PEPI. Jadi mohon disangat, andaikan kalau bertanya mengenai apa sih yang membuat kalian tuh tertolak berkasnya, pastinya sudah diverifikasi oleh para panitia. Panitia pun tidak akan semena-mena menolak-menolak gitu saja gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan atas aspek apapun itu yang berdasarkan dari berkas yang kalian unggah dan beberapa hal yang sudah kalian unggah di laman pendaftaran. Jadi saya tekankan kembali nih ya, kalau bertanya mengenai hal spesifik apa yang menyebabkan bagi kalian yang tertolak ataukah gagal, saya tidak tahu sepenuhnya seperti apa. Karena ada beberapa faktor pemicu. Yang pertama, kalian itu tidak lengkap dalam mengunggah berkas-berkas pendaftaran gitu. Terus yang kedua itu ada juga pertimbangan ataukah atas aspek yang kalian sudah unggah itu kalah saing. Mungkin dari tingkatan perlombaannya ataukah dari tingkatan jumlah prestasinya kayak gitu. Jadi saya tekankan kembali, banyak sekali aspek yang membuat kita menjadi bahan pertimbangan oleh para panitia. Kayak gitu ya. Oke? Terus semangatlah. Bagi kalian yang gagal ataukah yang belum rezekinya, terus semangat, masih ada 2 tahun ke depan, masih ada tahun depan untuk kalian manfaatkan untuk ikut seleksi di Pol Bangtan atau PEPI, kayak gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu nih mengenai wawancara POSKM. Nah, wawancara POSKM ini adalah salah satu tahapan yang wajib sekali kalian berikan yang terbaik gitu. Karena ini menjadi suatu pintu kalian tuh bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak gitu. Dan pastinya ada yang gugur dalam tahap wawancara ini. Kak, apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika wawancara POSKM ini? Oke, yang pertama yang wajib banget kalian persiapkan yaitu berkas yang sudah kalian unggah di laman pendaftaran. Kedua, sertifikat ataukah penghargaan yang telah kalian dapatkan selama mengenyam pendidikan di SMA. Yang ketiga, yaitu tanda kelulusan kalian. Dengan cara apa, Kak? Ya mana sih, Kak, tanda kelulusannya? Dengan kalian mencetak berkas ataukah pengumuman kelulusan kalian. Dan selanjutnya yaitu bukti pendaftaran kalian. Nah, kemarin yang gagal di wawancara itu salah satu aspek yang kurang diperhatikan, tidak membawa kartu peserta buktinya gitu. Jadi tidak membawa bukti pendaftarannya dan kelulusannya. Itu kan salah satu hal yang fatal gitu ya.
Ya pastinya para panitia pun memikirkan oh tidak mempersiapkan kayak gitu. Jadi saya tekankan kembali yang wajib sekali yang kalian bawa yaitu berkas pendaftaran yang telah kalian unggah, sertifikat, terus tuh bukti kelulusan kalian, terus tuh kartu peserta kalian ataukah kartu pendaftaran kalian kayak gitu. Jadi bagi kalian nih yang sudah lolos pemberkasan di POSKM ini, selamat ya untuk menghadapi tahap selanjutnya kayak gitu. Dan bagi yang tidak lolos, jangan patah semangat, terus semangat karena setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya kayak gitu. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Maka dari itu terus semangat dan terus perjuangkan apa yang kalian impikan kayak gitu. Jadi bagi kalian nih yang sudah lolos ya, jangan anggap remeh tahapan selanjutnya karena ada juga yang gugur kayak gitu. Langsung saja setelah kalian persiapkan berkas-berkas yang kalian akan sampaikan kepada penguji, kalian juga harus perhatikan aspek penampilan kalian kayak gitu. Jadi aspek penampilan ini wajib sekali kalian perhatikan. Ini tuh sudah saya bahas ya. Oke, sebelumnya jangan lupa ya konten-konten sebelumnya tuh sudah saya buatkan mengenai wawancara. Nah, wawancara POSKM ini ada mirip-miripnya lah dengan yang wawancara umum gitu. Silakan untuk ditonton di atas. Itu mengenai wawancara gitu kan. Jadi wawancara gitu ya. Nanti di atas ini silakan kalian tonton mengenai wawancara Polbangtan, seleksi Polbangtan gitu atau PEPI gitu. Silakan untuk ditonton, semoga bermanfaat. Oke? Pembeda antar apa sih pembeda wawancara umum dan wawancara jalur POSKM? Tentunya ada sedikit perbedaan di mana di wawancara POSKM ini kalian tuh wajib memahami, menguasai atas data ataukah berkas yang telah kalian unggah. Apakah berkasnya? Ya bagi kalian yang mengunggah proposal, silakan untuk dikuasai proposalnya. Bagi kalian yang mengunggah sertifikat ataukah penghargaan kejuaraan, silakan untuk dikuasai. Bagaimana Kak dikuasainya? Oke, sini akan saya bahas. Bagi kalian nih yang sudah mengunggah proposal, silakan kalian kuasai mulai dari itu bisnis apa, biaya produksinya seperti apa, pendapatan kotornya seperti apa, pendapatan bersihnya seperti apa, kayak gitu. Jadi harus dikuasai ya. Kalian tuh budidayanya tuh budidaya apa, hasilnya berapa, dan kenapa kalian tuh pilih budidaya tersebut kayak gitu. Bagi kalian nih yang mungkin daerahnya tuh daerah Bandung ke sana ataukah daerah perkebunan ataukah sawah gitu ya, silakan untuk dikaitkan dengan potensi wilayah kalian gitu, daerah kalian. Terus bagi kalian nih yang mengunggah prestasi ataukah sertifikat penghargaan tersebut, kalian tuh harus ketahui kalian tuh lomba di mana, terus tuh kejuaraannya kejuaraan apa, tingkat apa, terus mengenai lomba apa, tahun berapa, juara berapa, tingkat apa, dan dilaksanakan di mana gitu. Sehingga ketika ditanyakan oleh para penguji, kalian tuh menguasai. Baik Bu, saya kejuaraan taekwondo juara 1, medali emas tingkat nasional, bla 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 kayak gitu. Jadi jelas ya. Terus selanjutnya nih, selain hal tersebut yang menjadi bahan tes di wawancara POSKM, so pasti ada juga akan ditanyakan data diri kalian, terus tuh pengalaman kalian di sektor pertanian, pengetahuan kalian akan pertanian, kenapa kalian milih Polbangtan atau PEPI, motivasi kalian apa, kontribusi kalian apa. Nah, bagi yang penasaran secara tuntas ataukah apa aja yang ditanyakan, silakan untuk ditonton di konten YouTube di atas yang setelah saya buatkan ya. Jangan lupa untuk ditonton, semoga bermanfaat. Terus Kak, mekanismenya seperti apa wawancara POSKM? Apakah boleh menggunakan gawai? Kak, gawai itu apa sih? Gawai itu handphone. Jadi bahasa Indonesianya handphone itu gawai kayak gitu. Jadi jangan lupa ya,
handphone dalam bahasa Indonesianya yaitu gawai. Kak, bagaimana sih bagi kami yang tidak punya komjing gitu, Kak? Kak, apa sih itu komjing? Komputer jinjing ataukah laptop kayak gitu. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki laptop ataukah komputer jinjing ini, silakan kalian gunakan gawai kalian. Namun jangan lupa dalam kondisi landscape gitu. Jadi di landscape kan, jangan dipotretkan gitu. Jadi landscape kayak gitu ya, mendatar, tidak ke atas kayak gitu. Oke, jangan lupa. Kak, apalagi selain itu yang akan diujikan? So pasti akan ada kesamaan dengan jalur POSK. Akan ada beberapa pertanyaan dari jalur umum yang akan dimasukkan di jalur POSKM. Maka dari itu saya tekankan kembali, silakan untuk ditonton kembali konten mengenai wawancara online yang telah saya buatkan. Semoga itu mampu membawa kalian kepada kelulusan di tahap wawancara POSKM kayak gitu. Untuk mekanismenya, duduknya seperti apa, posisi badannya seperti apa, setelah saya jelaskan di konten sebelumnya kayak gitu. Terus, Kak, bagaimana sih cara kita menjawab yang baik itu seperti apa? Jadi saya tekankan masih ada waktu nih untuk kalian persiapkan. Silakan kalian latihan di hadapan cermin gitu. Baik, perkenalkan, nama saya Fasya Maulana dari bla bla bla, asal dari mana, sekolahnya apa. Latihan di depan cermin kayak gitu. Agar kalian terbiasa gitu. Kalau tidak, kalian agendakanlah dengan siapa, menggunakan video call gitu ya. Silakan kalian lakukan interaksi kayak gitu. Sehingga kalian akan lebih siap mentalnya kayak gitu. Sebab bagi kalian yang jawabnya tuh tidak berani ataukah tidak pede ataukah tidak percaya diri, sudah insecure duluan, ya sudah, kalian akan terlihat keraguan diri kalian sendiri gitu kan. Jadi saya tekankan silakan untuk berlatih, masih ada waktu kayak gitu. Selain itu apalagi ya? Mungkin segitu sih kalau kita membahas mengenai jalur POSKM tepatnya untuk wawancara online ini gitu. Jadi wawancara ini salah satu kunci kalian untuk kalian bisa mengikuti tahap selanjutnya, tes kesehatan dan tes fisik kayak gitu. Semoga atas apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Silakan, andaikan kalau ada yang ingin tanyakan, silakan diisi di kolom komentar, terbuka kok. Kalian mau apa, Kak? Mau konsultasi? Silakan, saya insya Allah akan jawab dan akan saya bantu selagi saya bisa kayak gitu. Terus semangat, terus buktikan jaya, bangga menjadi abdi negara pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.